وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada seorang namanya Amr bin Luhai atau Lu'ay Al-Khuzai. Dia orang kaya, tokoh, dan dermawan. Setiap acara keagamaan, beliaulah yang sering menanggulangi dan menalangi biaya. Kalau yang paling banyak nyumbang duduknya di mana, Pak? Yang paling banyak nyumbang duduknya di mana? Di belakang. Yang paling banyak nyumbang acara. Pasti mendapat tempat. Iya kan? Lama-lama sering di depan, akhirnya diminta berikan sambutan. Ternyata enak juga jadi tokoh agama nih katanya. Dia bikin jadi sambutan. Besok jadi ustadz. Jadi tokoh agama yang disegani. Disegani karena dia berani tampil selalu depan, kemudian ininya. Dalam ekspedisi dagangnya, dia dagangnya internasional. Dia dagang ke Baitul Maqdis, ke Romawi, Turki okupasi Romawi. Dia lihat di sana ada patung-patung. Dia bertanya, jawaban orang itu sesuai menurut logikanya untuk mengingatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Patung Bunda Maria, patung Isa Al-Masih alaihissalam, ya kan? Akhirnya dia bawalah patung ke Mekah. Karena semuanya hanya berdasarkan logis dan filosofis, alasan akal dan perasaan. Ketika dibicarakan alasannya secara akal masuk, secara perasaan masuk, akhirnya tak ada yang menolak. Karena tadi tak berdasarkan ilmu lagi. Lama ndak? Ndak ngaji. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya diterima. Menengok orang Makkah, orang Quraisy punya patung, orang Hawazin di Taif ndak tenang pula. Awak tak ada pula. Orang Jeddah minta pula. Orang di Bani Jumaih minta pula, dan seterusnya. Akhirnya banyaklah patung-patung. Karena Ka'bah adalah milik orang Arab waktu itu. Ya kan, mereka sebagai pewaris agama Nabi Ibrahim menurut mereka. Akhirnya Ka'bah pun menjadi tempat perwakilan masing-masing kabilah, ada patungnya. Sehingga sebanyak hari dalam setahun 360 ekor berhala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini mendatangkan rahmat atau mendatangkan laknat? Patung, berhala, mendatangkan rahmat Allah atau mendatangkan laknat Allah? Datangkan laknat. Mereka berada dalam la'inullah, laknat Allah SWT. Ini dari sisi akidah, dan masih banyak lagi. Belum lagi bila ingin melakukan suatu perdagangan, suatu perundingan, mengambil cara dengan tanda-tanda alam yang tidak Allah jadikan sebagai tanda. Misalnya dengan menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini tanda berhasil. Terbang ke kiri, tanda gagal. Tak mau terbang? Diulang kembali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan masih banyak keyakinan bulan Safar, kalau menikah di bulan Safar nanti sial. Ya kan? Dan seterusnya.